Kang Deddy Mulyadi ngamuk marahi para pejabat yang mengabaikan hutan dirusak. Berkali-kali Kang Deddy Mulyadi dalam pidatonya, kita tahu semua, dalam masalah hutan, dalam masalah alam, beliau itu selalu tegas. Dan nangisnya Kang Deddy Mulyadi benar-benar nangis, bukan karena kepentingan konten. Masalah hutan adalah masalah yang sakral, tidak boleh dirusak. Sebagai manusia, kadang orang itu hablum minallah, tapi lupa hablum minannas. Hubungan dengan Allah baik kadang ya, tapi hubungan dengan manusia jelek. Ada juga yang hablum minallah, hablum minannasnya bagus, tetapi hablum minal alam, hubungan dengan alamnya jelek. Itu juga bisa dikatakan tidak sempurna juga. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Saya bangga secara pribadi memiliki pemimpin yang peduli akan alam, ya, peduli akan sesama manusia. Hablum minannasnya sudah tidak diragukan lagi. Dalam video kali ini saya akan menampilkan bagaimana Kang Deddy Mulyadi memarahi sambil mengedukasi para pejabat ya, yang membiarkan hutan dirusak sambil disoraki oleh warganya. Jadi para pejabat disoraki oleh warga. Coba lihat. Di kaki kawasan boleh nggak ada penambangan? Di kaki kawasan boleh nggak ada penambangan? Boleh saya nanya, saya nggak ngerti undang-undangnya. Boleh nggak? Jadi kalau yang ini kawasan kita kan terkait dengan kawasan. Iya, saya nanya di kaki kawasan boleh nggak ada penambangan? Boleh, harusnya ada tindakan. Cuma kan bukan kewenangan saja. Bukan urusan kewenangan, Pak. Minimal Bapak mengkoordinasikan dengan seluruhnya. Kalau urusan kewenangan, orang kalau bicara kewenangan selesai. Pertanyaan saya, nanam pohon yang di daerah gunung kewenangan siapa? Kenapa dibiarkan? Oh, apa lihat, coba lihat. Gunung apa, Pak? Masih memastikan. Karena kegiatannya proyek. Setelah nanam ditinggalkan, tidak diurus. Ya kan? Ya bukan, Pak. Saya tahu polanya tahu. Nanam pohon seremonial. Setelah nanam pohon seremonial, kemudian ditinggalkan, tidak diurus lagi, mau jadi. Makanya saya rubah sekarang. Saya minta TNGC, areal yang kosong mau Pemprov tanamin. Warga itu menggarap 2 hektar. Dan satu warga sebulan dikasih 1,5 juta untuk terus pohon. Ya, kalau gini terus nggak akan beres. Ayo nyewakin lahan menira rajin, ngurus tangkal terajin, ku masih. Ya, tapi ada ini terkait dengan bagaimana enggak, Pak, jangan cerita ke saya lah, Pak. Yang gini-gini saya udah tahu, Pak. Administrasi gini buat paparan di ruang gubernur, saya nggak nyaho. Saya mah tukang meloyong ke hanap. Kita perbaiki mental kita yang buruk ini, kita perbaiki. Loh, saya dukung, tapi konsisten TNGC-nya, ya. Tugas kita ini menjaga Ciremai, bukan mengkomersilkan Ciremai. Benar. Saya bilang sama pimpinannya, pokoknya saya di Jawa Barat mau kewenangan siapapun, kalau menjaga hutan saya pasti tampil membantu, gitu loh, Pak. Misalnya kalau ngomong kewenangan, saya nanam pohon di TNGC, menggaji rakyat menanam pohon, kewenangan saya bukan? Bukan. Kewenangan TNGC. Ya. Gitu loh, Pak. Bukan kewenangan TNGC, tapi saya punya tanggung jawab terhadap tanah dan air, maka anggaran saya kerahkan. Nah, sekarang kita rubah, kita semua yang jaga hutan ini, kita bukan bekerja di pemerintahan, kita bekerja di alam, melindungi alam. Itu loh, Pak. Kita kemarin kok tekannya mau maling kai kumaha. Hidup baik. Jadi kami selalu sono keling kayak ya. Iya, artinya tadi kan tidak boleh kan. Pertanyaannya adalah itu Ilman nebang tapi kata kanyahoan kumaha ceritanya. Wah, enggak mungkin, kurang patroli. Ya. Kanyahoan atuh, Pak. Betul. Kan dia lewat pos. Patrolinya di imah bae. Pak. Ya. Setelah ribut, lamun terribut mau ditewak. Kan mobil masuk, kemudian suara mesin terkadenge, Pak. Kenapa sampai tidak ketahuan? Kanyahoan tengis ngagubrak, geus diangkut. Artinya bahwa kita ini masih relatif lemah dalam pengendalian. Posnya tidak berfungsi. Bila perlu nanti saya Pemprov Jabar ikut membantu menambah jumlah petugas untuk mengawasi. Punten ragala urusan umum mah. Tapi orang dia geus ya sarwawan. Aparatna teu rakyatna sarwana. Aisyah nu namang kunaon diarantep. Kerjaan. Kita ini berada pada fase pembokbokan.
baik yang ngurus maupun rakyat mah sarwana kalakuanna. Maka itu doa yang hideung. Aing rada hideung saeutik. Gitunya. Saudara sok Pak Kades Pak Sekda nanti saya sudah ke Pak Kades. Warga yang tambang nanti menjadi petugas penanam. Selama saya mimpi 4 tahun saya pohonnya besar saya gaji. Siap. Ya. Gitu. Soalnya melakukan yang kita jadi. Ya, beres. Nah, jadi itulah ketegasan Kang Deddy Mulyadi. Bagi sebagian orang itu marah, tapi bagi saya itu adalah ketegasan. Karena berani mengatakan benar, ya. Berani menyalahkan yang salah. Tidak sedikit di Indonesia, ya, orang atau pejabat itu mengabaikan kewajibannya, tidak sesuai dengan tupoksinya. Rusak hutan, ya. Hutan dirusak perusahaan, diam saja. Bagi sebagian banyak orang Indonesia, sosok pemimpin seperti Kang Deddy itu luar biasa. Tetapi bagi orang-orang seperti di Singapura, sosok seperti Kang Deddy Mulyadi, seperti Pak Purbaya ya, Sadewa, ya itu adalah pejabat yang biasa saja. Karena pada negara mereka pejabat seperti itu adalah memang biasa. Karena mereka menjalankan tugasnya sesuai jabatan, sesuai tupoksinya masing-masing. Itu biasa. Tapi karena kita sudah lama dipimpin oleh pejabat-pejabat yang memang korup, memang selalu mengabaikan penjagaan hutan, malah merusak hutan, malah menjadi aktor utama dari perusakan hutan itu sendiri. Perusakan alam itu sendiri, ya. Banyak pejabat seperti itu. Saya sendiri sangat bangga dan banyak orang lain juga bangga terhadap Kang Deddy Mulyadi karena tegas. Tapi nggak tahu nanti ke depannya apakah akan tersekat oleh partai atau apa. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi di Gerindra ini, ya kita tahu ini seolah-olah perintah Pak Prabowo juga. Jadi lanjutkan kata Pak Prabowo apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah itu ya. Tetapi di sini saya lihat ya banyak isu-isu yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bergabung dengan PDIP, entah benar atau tidak, tetapi tidak ada pernyataan sikap ya dari Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Cuma ada beberapa video berseliweran Kang Deddy Mulyadi kalau mau jadi capres di 2029 itu syaratnya wajib gabung di PDIP. Ya masalahnya itu partai banyak yang nggak suka sekarang ya. Nah, terlepas dari itu semua, ya mudah-mudahan kita sebagai masyarakat selalu membela pemimpin yang lurus, yang selalu mementingkan kepentingan masyarakat, mementingkan penjagaan alam, mementingkan penjagaan hutan. Kang Deddy Mulyadi tidak takut berhadapan dengan monster sekalipun, berhadapan dengan para mafia-mafia yang besar. Ya, dulu juga TNI dan Polri mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi bukan orang biasa, karena yang dihadapi oleh Kang Deddy Mulyadi adalah mafia-mafia super besar semua, gitu loh. Ya meskipun demikian Kang Deddy Mulyadi mempunyai keyakinan bahwa di belakangnya ada banyak sekali pendukung, terutama masyarakat, kemudian Pak Presiden juga mendukung langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi. Tapi kedepannya ini beda isu lagi ya. Kang Deddy Mulyadi itu diisukan hormat kepada Gibran. Ya apa salahnya menurut saya, karena posisi Gibran itu di atas Kang Deddy Mulyadi jabatannya. Gibran sebagai wakil presiden, Kang Deddy sebagai gubernur, ya otomatis tinggian wakil presiden gitu, harus profesional juga kita dalam bersikap. Nah jadi bagaimana menurut kalian terkait Kang Deddy Mulyadi yang memarahi para pejabat ini yang membiarkan hutan dirusak? Silakan cantumkan di kolom. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.